صل على محمد. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka sampaikan kepada mereka berita gembira ini bahwa mereka kelak akan diazab di dalam api neraka jahanam. Diazab dengan azab yang pedih. Harta-harta kita berupa emas, berupa perak, berupa uang besok akan dipanaskannya, akan dibakar finari jahannam di dalam api neraka. Kemudian fatukwa biha, kemudian akan disetrikakan harta-harta kita yang mendidih itu, jibahuhum, kepada dahi-dahi kita, kepada junubuhum, perut-perut kita, kepada zuhuruhum, kepada punggung-punggung kita. Kita yang siapa? Kita yang pelit ya. Kita yang apa? Kita yang kafir. Kita siapa? Kita yang musyrik. Makanya jangan sampai ada jiwa-jiwa kekafiran, jiwa-jiwa kemusyrikan, jiwa-jiwa ahbar, jiwa-jiwa ruhban bersemayam di dalam dada kita. Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنف المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا شيخ القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Susun orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Jaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik bima razaqtana waj'alhu mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan fi 'uyunihim waj'alhu wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasan fi alihi ya qa'ima bil azwali mubda bil mithal wal hamdul minnatu wasrafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil laili wa nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau
قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي فيه أستغفي من كل داء ونوره دائر لقلبي عند جهلي وحيرتي ويا رب متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر والشاتي وصل وسلم كل يوم وليلة على نبيه الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام الأئمة بيغفر الغفار ذنبي وزلاتي أعوذ بالله من النار ومن شر الكفار ومن غضب الجبار العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. Surah At-Taubah 32. A'udzu billahi minan nar yuriduna ayyutfi'u nurallahi bi afwahihim ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minan nar ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war-ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adabin alim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Yuridun, menginginkan mereka, ayyutfi'una nurullah, untuk memadamkan cahaya-cahayanya Allah, biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka, wa ya'ballah, dan menolak siapa Allah,
tidak menginginkan siapa Allah illa ayyutimma nurahu, kecuali Allah sungguh-sungguh akan menyempurnakan nurahu, cahayanya, walau karihal kafirun, walaupun dibenci oleh orang-orang kafir. Jadi mulai dari dulu sampai sekarang, yang namanya orang-orang kafir itu menginginkan redupnya perjuangan agama Islam, ingin memadamkan semangat perjuangan para ulama untuk berdakwah, untuk mengajak kepada Islam, untuk mengajak masyarakat, untuk mengajak umat Kanjeng Nabi Muhammad untuk lebih dekat kepada Allah. Mereka punya strategi itu dilakukan oleh mereka karena mereka tidak suka, benci terhadap Islam. Menginginkan mereka membuat strategi mereka untuk apa? Ayyudfi'u nurullah, untuk memadamkan cahayanya Allah, untuk membuat redup semangat berjuang dalam berdakwah untuk menegakkan agamanya Allah. Dengan cara apa? Bi afwahihim, dengan mulut-mulut manis mereka, memutarbalikkan fakta, membanding-bandingkan dengan yang tidak sepatutnya dibandingkan. Contohnya, oh Islam itu agama kejam, potong tangan, dibunuh, dirajam, digantung. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Islam tatkala mereka mentaati syariat-syariat, aturan-aturan yang telah Allah tetapkan. Jadi diperlihatkan bahwa Islam itu agama teroris. Oh, yang melakukan pengeboman itu orang Islam. Oh, yang melakukan bom bunuh diri itu orang Islam. Itulah yang dibicarakan di media massa, yang disebarluaskan oleh mereka di media massa, di Facebook, di YouTube, di TikTok, dan lain sebagainya. Bahkan sampai sekarang pun peperangan yang ada di Palestina melawan Israel, kebanyakan yang ditayangkan adalah sebaliknya, kebalikan dari kenyataan, bahwasanya yang kejam adalah orang-orang Israel. Kenyataannya yang kejam memang orang-orang Israel, namun di media massa orang-orang Israel yang diserang terlebih dahulu oleh orang Palestina, oleh Hamas dan lain sebagainya. Itulah fitnahan-fitnahan mereka. Itulah ulah dari mulut-mulut manis mereka di media massa. Mereka kuasai media massa. Diputarbalikkanlah fakta kenyataan yang ada. Untuk apa? Untuk memadamkan cahaya-cahayanya Allah, untuk memadamkan semangat perjuangan untuk menegakkan fisabilillah. Dipadamkan oleh mereka dengan strategi-strategi mereka, terutama melalui alat elektronik, media massa, medsos, media sosial. Mereka sebarluaskan di sana. Makanya kalian sebagai pemuda harus menjadi pemuda yang tangguh, pemuda yang cerdas. Kuasai teknologi-teknologi untuk menolak, untuk menangkal
ujaran-ujaran kebencian yang dilewatkan melalui media sosial. Kuasai, antar hoak-hoak yang menyudutkan agama Islam, yang membusukkan agama Islam. Itu tandanya orang-orang kafir menginginkan padamnya cahaya-cahayanya Allah melalui mulut-mulut mereka. Mulut ini lambang juga kalau zaman sekarang, zaman now. Tangan-tangan kita, jempol-jempol kita, telunjuk-telunjuk kita bisa jadi mulut melalui pengetikan di media sosial. Ketik, kemudian disebarluaskan. Itulah mulut-mulut mereka. Hati-hati, ada suatu hari nanti mulut-mulut kita ini akan terkunci. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu bima kanu yaksibun. Hati-hati, ada suatu hari, yaitu hari kiamat. Mulut-mulut kita akan terkunci. Malah yang berbicara adalah tangan-tangan kita. Sekarang sudah terbukti bahwa tangan, jempol-jempol kita, telunjuk-telunjuk kita sudah dapat bicara melalui media sosial, melalui pengetikan, kemudian di-share di sana sini. Sudah mulai bicara. Mereka sudah mulai bisa mempraktekkan apa yang akan terjadi di hari akhir. Besok memang nggak bisa mulut kita berbicara karena sudah ditutup, nggak diizinkan oleh Allah untuk berbicara melalui mulut. Bahkan yang berbicara adalah tangan-tangan kita. Yang menjadi saksi adalah kaki kita. Kemana kaki kita melangkah besok di yaumil kiamah, kaki kita akan menjadi saksi apa yang kita perbuat, atas apa yang kita perbuat. Hari apa itu? Hari kiamatnya. Gak bisa sudah mulut kita membantah pernyataan-pernyataan para malaikat besok, sudah tidak bisa. Yang berbicara adalah tangan-tangan kita, yang bersaksi adalah kaki kita atas perbuatan yang kita lakukan. Jangan sampai cahaya-cahayanya Allah ini redup. Jangan sampai cahaya-cahayanya Allah ini padam. Kalau kita sebagai umat Islam, bagaimana cara memadamkan cahaya-cahayanya Allah? Melalui kemalasan-kemalasan kita. Makanya kita nggak boleh jadi orang yang malas. Nggak boleh kita menjadi orang yang lemah. Orang malas itu orang yang lemah. Kita dididik di sini untuk menjadi orang yang kuat, karena orang yang kuat jauh lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang lemah. Mukmin yang kuat jauh lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Makanya kalian nggak boleh lemah-lemah. Kalian nggak boleh malas-malasan. Kalau jam 3 bangun, jam setengah 3 mandi, nggak boleh dimolor-molorkan lagi waktunya. Waktu itu terus berjalan. Waktu itu terus berjalan. Jangan sampai kita dilewati oleh waktu, moro-moro kita sudah sampai ajal kita. Kita belum berbuat kebaikan apapun, ajal kita sudah menjemput. Kalau ajal kita sudah menjemput, putuslah amal-amal kita. Makanya kalian gak boleh malas-malasan. Jadilah pemuda-pemuda yang tangguh, yang dibanggakan oleh Rasul. Jadilah pemuda-pemuda yang tangguh, yang dapat dibanggakan oleh orang tua kalian. Jadilah pemuda-pemuda yang tangguh, yang dapat dibanggakan oleh guru-guru kalian, oleh kiai-kiai kalian. Jadilah pemuda yang tangguh, yang kuat. Setengah 3 bangun mandi, sholat tahajud,
Salat tasbih, salat taubat, berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah. Itulah ciri-ciri pemuda yang kuat. Ya, ingat, pemuda yang kuat lebih jauh lebih dicintai oleh Allah daripada pemuda yang lemah. Ya, tak boleh malas-malasan. Kalau malas-malasan tetap BODO, tetap bodoh ngajinya. Ngaji dan ngajinya, karena ngaji itu mencari ilmu, sedangkan ilmu itu adalah cahayanya Allah. Jangan sampai redupnya. Al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahayanya Allah. Semakin kalian pintar, semakin kalian cerdas, cahayanya Allah semakin terang menderang di dalam hati kalian. Kalau cahayanya Allah sudah terang menderang di dalam hati kalian, kesalahan sekecil apapun akan nampak di dalam hati kita. Jadi kalau sudah cahayanya Allah terang di dalam hati kita berupa keimanan, berupa semangat, berupa cahayanya Allah menerangi dalam dada kita, kesalahan sesamar apapun, sekecil apapun akan nampak di hadapan kita. Mudah kita untuk beristighfar kepada Allah, mudah untuk kita meminta ampun kepada Allah. Ya. Lihat dalam dada kita, kalau petang sulit membedakan ini dolim, ini dosa, ini maksiat, ini haram, sulit untuk membedakan. Al-Quran ini juga nurun, Al-Quran ini juga cahaya, digelari dengan Al-Furqan yang dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang nur dan mana yang nar. Ya. Makanya jangan malas-malasan. Ya. Allah lebih cinta kepada mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Jadilah pemuda yang kuat, jadilah pemuda yang cerdas, jadilah pemuda yang pintar. Ya. Walaupun orang-orang kafir menginginkan padamnya cahayanya Allah melalui alat-alat elektronik, melalui game-game yang ada di handphone kita, yang ada di komputer-komputer kita, itu caranya mereka untuk memadamkan cahayanya Allah. Akhirnya kita sebagai pemuda generasi penerus perjuangan agama dan bangsa akan menjadi pemuda yang malas. Kalau sudah malas, nanti cahayanya akan redup, semangatnya untuk berjuang akan redup. Ya, hati-hati. Namun apa yang Allah inginkan, wa ya'ballah, dan Allah menolaknya. Allah tidak menginginkan cahaya-cahayanya Allah ini redup, apalagi padam. Ya. Apa yang Allah lakukan? Illa ayyutimma nurahu. Malaikat Gusti Allah sungguh akan menyempurnakan nurahu, cahayanya Allah. Melalui apa? Pondok pesantren. Ya. Melalui apa? Madrasah. Melalui apa? Kajian-kajian Islam. Melalui kajian tafsir. Cahayanya akan disempurnakan oleh Allah melalui penerus perjuangan Rasulullah, yaitu para ulama. Walau karihal kafirun, walaupun dibenci oleh orang-orang kafir. Ya. Orang kafir itu nggak mau atas petunjuknya Allah, menolak atas petunjuknya Allah, menutup hatinya dari petunjuk Allah. Jadi jangan sampai ada jiwa-jiwa kafir bersemayam di dalam dada kita. Ya. Jadi melihat orang yang sergap, sholatnya sergap, ngajinya sergap, nggak senang. Hati-hati, ada jiwa-jiwa kafir di dalam dada kita. Walladzi, dialah Allah yang arsala rasulahu, yang mengutus rasul-rasulnya, bil huda, dengan petunjuk, yaitu Al-Qur'an, wa dinil haqqi, dan mengutus rasulnya dengan dinil haqqi, dengan agama yang hak, liyudhirahu, untuk apa? Untuk menampakkan, untuk meninggikan ala dini kulli, atas agama-agama seluruhnya. Jadi Allah itu mengutus Rasulullah Muhammad
dengan petunjuknya, dengan Al-Quranul Karim, mengutus Kanjeng Nabi Muhammad dengan agama Islam, agama yang hak, untuk menampakkan bahwa agama Islam itu agama yang tinggi, yang mulia, yang indah. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agama yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari agama Islam. Makanya kalian pandai-pandai bersyukur, ditakdir oleh Allah menjadi orang-orang Islam, ditakdir oleh Allah mendapatkan cahaya-cahayanya Allah, yaitu berupa keimanannya. Walau karihal musyrikun, walaupun dibenci oleh orang musyrik. Orang musyrik gak senang. Orang musyrik gak senang terhadap Al-Quran. Orang musyrik gak senang kepada sempurnanya agama Islam, agama yang ditinggikan oleh Allah. Gak suka, benci mereka orang-orang musyrik. Sedangkan Islam memberantas kemusyrikan. Jangan sampai ada jiwa-jiwa musyrik bersemayam di dalam dada kita. Tak kala ada pengajian Al-Quran, ada kajian tafsir bil huda, kita tidak suka, kita benci terhadap orang yang mendawamkan, yang mengistiqomahkan mengaji setiap hari. Juga benci terhadap agama Islam, agama yang hak, agama yang mulia, agama yang indah, yang dalam syariat-syariatnya mempraktekkan berwudu untuk membersihkan raga dan jiwanya, sholat untuk mendekatkan hubungan erat dengan Tuhannya, zakat, bersosial terhadap sesamanya. Mereka orang musyrik tidak akan suka. Orang musyrik pasti bencinya. Kita diajarkan setiap hari untuk bertasbih, untuk mensucikan diri kita. Jangan sampai di dalam diri kita, di dalam dada kita, di dalam hati kita terdapat jiwa-jiwa musyrik, terdapat kemusyrikan. Na'udzubillah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, inna katsiran minal ahbar, sungguh banyak, sungguh nampak, sungguh nyata bahwa banyak minal ahbar, dari kelompok-kelompok ahbar, kelompok-kelompok ulama dari bangsa Yahudi zaman dulu, warruhban, dari kelompok ahli ibadah dari bangsa Nasrani dahulu. Apa yang mereka lakukan ahbar dan ruhban ini? La ya'kuluna amwalan nas, sungguh mereka memakan amwal, harta-harta annas, manusia, harta-hartanya manusia, harta-hartanya orang lain, bil batil, dengan cara yang batil. Wa yasuddu, dan menghalang-halangi mereka dari apa? An sabilillah, dari jalan-jalannya Allah, dari jalan fisabilillah. Hati-hati. Ini dicontohkan pada zaman dahulu. Ahbar ini adalah ulama, orang-orang yang alim, orang-orang yang pinter. Di kelompoknya orang-orang Yahudi. Dan waruhban, rahib, orang ahli ibadah dari kelompoknya orang Nasrani. Apa yang mereka lakukan ahbar dan ruhban ini? La ya'kuluna amwalan nas, sungguh mereka memakan, merampas, mengambil harta-hartanya manusia, harta-hartanya orang lain, bil batil, dengan cara yang batil. Hati-hati, bukan ini dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, ini diperingatkan oleh Allah kepada kita orang yang beriman. Ini bukan khusus bagi orang yang tidak beriman, tapi khusus bagi orang-orang yang beriman. Jangan sampai di dalam jiwa kita,
di dalam perbuatan kita, kita seperti ahbar dan ruhban. Na'udzubillahnya, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan ulama, mengatasnamakan rasul, mengatasnamakan Allah. La ya'kuluna amwalan nas, mereka memakan harta-hartanya manusia, harta-hartanya orang, bil batil, dengan cara batilnya. Menyodorkan proposal untuk pembangunan masjid, ternyata tidak dibuat untuk bangun masjid, dipek dewinya. Ceramah ngalor ngidul, ngetan ngulon, katanya untuk pembangunan madrasah, tapi malah diberikan mobilnya. Hati-hati, jangan sampai ada jiwa-jiwa akbar di dalam hati kita. Jangan sampai ada jiwa-jiwa ruhban, rahib-rahib di dalam dada kita, ya. Penampilan kita alim, penampilan kita mencerminkan ulama, pakai imamah, ya, pakai gamis, ya. Dikit-dikit dalilnya, dikit-dikit ayat Quran keluar dari lesannya, dikit-dikit hadis Nabi keluar dari lesannya. Gak taunya niatnya ingin merampok harta-hartanya orangnya, surbannya diberberkannya, biar orang pada nyumbang semua. Gak taunya dibelikan mobilnya, bukan untuk pembangunan masjid, bukan untuk pembangunan madrasahnya, untuk memperkaya diri sendiri. Ini peringatan dari Allah untuk kita khususnya ulama-ulama, untuk kita khususnya kiai-kiai yang alim, yang ahli ibadah. Jangan sampai kita terperosok, jangan sampai kita menjual ayat-ayatnya Allah ditukar dengan harta benda, harta dunia. Jangan sampai kita menukarnya, jangan sampai kita menjual belikan ayat-ayatnya Allah. Wala tastaru bi ayatillahi tsamanan qalila, ya. Jangan sampai kita menjual ayat-ayatnya Allah demi kepentingan diri kita sendiri, demi kepentingan menumpuk harta, demi kepentingan untuk gaya-gayaan, bil batil, dengan cara yang batil, merampok harta-hartanya orang, merampas harta-hartanya orang dengan judul infak sedekah, namun dipergunakan dengan cara batil, bukan untuk kepentingan lillah wa yasuddu an sabilillah, dan mereka menghalang-halangi atas sabilillah, jalan-jalannya Allah. Cuma dibuat proposal saja, namun prakteknya bukan untuk di jalannya Allah. Walladzina yaknizuna, dan ingat orang-orang yang yaknizun, yang menyimpan mereka terhadap apa? Adzhabah, terhadap emas mereka, ya. Wal fiddata, dan perak mereka. Wala yunfikunaha, dan tidak menginfakkan mereka terhadap emas dan peraknya itu fi sabilillah, di jalan-jalannya Allah, untuk perjuangannya Allah, untuk perjuangan ulama-ulamanya Allah, untuk perjuangan dakwah-dakwahnya Allah. Tidak dipergunakan di jalannya Allah, malah disimpannya. Beli emas 1 gram, 2 gram, berkilo-kilo. Beli perak 1 gram, 2 gram, kemudian berkilo-kilo. Kemudian tiap tahun tidak dikeluarkan zakatnya, ya, tidak diinfakkan zakatnya di jalannya Allah. Abashirhum, kata Allah, abashirhum, wahai kanjeng Nabi Muhammad, abashirhum, maka kabarkan kepada mereka itu, wahai kanjeng Nabi Muhammad, bi'adzabin alim, bahwa mereka akan diazab dengan azab yang pedih. Naudzubillah, ya. Kaya tapi pelitnya, banyak emasnya, banyak peraknya,
banyak tanahnya, ya. Tapi pelit disimpannya, disingitno. Ingat, yauma yuhma, pada suatu hari yuhma akan dipanaskan, akan dibakar alaiha, atasnya. Atas apa? Emas dan peraknya itu fi nari jahannam, di dalam api neraka jahannam. Fatukwa biha, fatukwa maka akan disetrikakan. Biha dengan emas, dengan perak yang dibakar tadi, yang dipanaskan tadi di dalam api neraka itu akan disetrikakan kepada siapa? Kepada orang yang musyrik, kepada orang yang pelit, kepada orang kafir, ya, yang tidak mau petunjuknya Allah. Fatukwa biha, maka Allah akan menyetrikakan biha dengan emas dan perak yang dipanaskan tadi, yang dibakar tadi di neraka jahanam, jibahuhum, kepada dahi-dahi mereka. Jadi nanti emas dan peraknya itu dilebur, dibakar di api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam setrika, kemudian disetrikakan kepada dasinya, kepada dahi-dahi mereka, dahi-dahi mereka yang pelit-pelit itu, yang tidak mau terhadap petunjuknya Allah. Disuruh mengeluarkan zakat mal, nggak mau. Apalagi zakat mal, zakat fitrah kadang enggak, ya. Kemudian disetrikakan lagi wajunubuhum, di lambung-lambung mereka, di perut-perut mereka, waduhuruhum, dan di punggung-punggung mereka. Jadi kalau orang pelit besok itu, yang selalu nyingit no emas, yang selalu nyingit no perak, yang selalu nyingit no duit, ya, tidak diinfak sedekahkan di jalannya Allah, tidak diberikan kepada pembangunan masjid, madrasah, pondok, mereka mabashirhum bi'adzabin alim, maka kabarkan kepada mereka dengan azab yang pedih. Kabar gembira nih, bahwa mereka kelak akan mendapatkan azab yang pedih, yaitu disetrika jidatnya, disetrika dahinya, dari harta-harta yang dilebur di dalam api neraka, kemudian disetrikakan kepada dahi, kepada perut, kepada punggung mereka. Kemudian oleh malaikat dikatakan, hadza ma kanastum li anfusikum, ini ma barang kanastum yang kalian singitno, yang kalian simpan di anfusikum, untuk diri kalian sendiri, untuk kepentingan diri kalian sendiri. Faduku, maka rasakan oleh kalian, ma kuntum taknizun, apa-apa yang kalian simpan berupa emas, perak, dan harta kalian. Na'udzubillah, ya. Ini balasan bagi orang-orang yang pelit, yang cinta dunia, yang takut miskin, disingitno semua dunyanya, dimintain sumbangan untuk dibelikan ampli, nggak mau, ya, alasannya. Dibelikan corong-corong untuk pengeras suara, untuk berdakwah, untuk pengajian, alasannya nggak punya uang, ya. Hati-hati, besok akan dicairkan, akan dipanaskan, diencerkan harta kita itu berupa emas, perak, uang, dan lain sebagainya, diencerkan, dicairkan di dalam api neraka jahanam. Kemudian fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa duburuhum, maka akan disetrikakan harta kita yang panas mendidih itu kepada dahi kita, jidat kita, kepada lambung kita, perut kita, dan kepada punggung-punggung kita. Na'udzubillahnya. Itu semua hadza ma kanastum li anfusikum, itu semua karena kita menyingitno harta-harta kita untuk kepentingan diri kita sendirinya, itu tidak untuk dipergunakan di jalannya Allah. Faduku, maka rasakan oleh kalian, ma kuntum taknizun, terhadap apa? Barang-barang yang kalian singitno, yang kalian simpannya. Padahal
Yang dikatakan harta kita yang sesungguhnya itu harta yang diinfak sedekahkan di jalannya Allah ya. Harta yang diinfakkan di jalannya Allah itulah harta kita yang sesungguhnya, simpanan kita yang sesungguhnya apabila harta kita diinfak sedekahkan di jalannya Allah ya. Hati-hati dengan harta-harta, jangan sampai kita merampok hartanya orang dengan cara yang batil, ceramah, proposal, tapi niatnya ingin merampok harta-hartanya orang dengan cara yang batil, dengan cara terselubung, dengan cara terstruktur, sehingga orang percaya terhadap kita ya. Hati-hati kalau atas nama Allah, hati-hati. Dulu aja Kanjeng Nabi Adam di dalam surga bisa tergelincir keluar dari surga gara-gara ada satu makhluk yang bersumpah atas nama Allah. Siapa itu? Iblis. Hati-hati terhadap iblisnya. Iblis sekarang ada dari bangsa jin dan juga dari bangsa manusia. Hati-hati terhadap iblisnya. Surga itu lambang tempat yang indah, tempat yang aman, tempat yang enak, yang damai, namun masih ada iblis di dalamnya ya. Kanjeng Nabi Adam digelincirkan atas sumpah-sumpah yang iblis lakukan. Kamu kalau tidak makan buah ini rugi kamu. Kenapa? Kalau kamu makan buah ini demi Allah, kamu akan kekal abadi di dalam surga. Kalau kamu nggak makan nih, kamu akan mati sebentar lagi. Akhirnya Kanjeng Nabi Adam, karena iblis menyebut atas nama Allah, Kanjeng Nabi Adam percaya, apalagi tempatnya di surga ya. Sebetulnya jiwa-jiwa iblis itu di mana saja ada ya. Di tempat yang baik, di masjid ada jiwa-jiwa iblis itu. Di tempat yang jelek apalagi. Makanya kita harus tetap hati-hati dan waspada terhadap pranknya iblisnya, tipu dayanya setan dari kelompoknya iblis. Hati-hati, jangan sampai ada niatan kita untuk merampok, untuk mengambil harta-harta orang lain dengan cara yang batil untuk kepentingan diri kita sendirinya. Jangan sampai. Banyak sekarang buktinya wakil-wakil kita yang ada di DPR korupsi, Al-Quran dikorupsi, kebangetannya. Apalagi yang korupsi adalah orang-orang Islam itu sendiri. Makanya hati-hati ya, hati-hati terhadap ahbar, terhadap ruhban, jiwa-jiwa ahbar, jiwa-jiwa ruhban yang ada di dalam dada kita ya. Kita orang-orang alim hati-hati, para ulama, para kiai hati-hati. Jangan sampai ada jiwa-jiwa ahbar, ada jiwa-jiwa ruhban di dalam jiwa kita ya. Hati-hati. Itu semua atas nama berlabel Islam sekarang ya. Berlabel ulama, hati-hati. Berlabel Rasulullah, atas nama Rasulullah, hati-hati. Di majelis-majelis sekarang banyaknya strategi-strategi yang terselubung untuk merampok harta-harta jamaahnya, untuk merampok harta-harta orang lain bil batil, dengan cara yang batil. Namun apa yang mereka lakukan? Wa yasuddu an sabilillah. Mereka setelah merampok tidak mempergunakan harta-harta itu di jalannya Allah, malah mereka menyimpan untuk dibelikan emas, untuk dibelikan perak, untuk disimpan di deposito ya, untuk memperkaya diri mereka sendiri. Ingat kata Allah, Fabasyirhum bi'adzabin alim. Maka sampaikan kepada mereka berita gembira ini bahwa mereka kelak akan diazab di dalam api neraka jahanam, diazab dengan azab yang pedih. Harta-harta kita berupa emas, berupa perak, berupa uang, besok akan dipanaskannya, akan dibakar finari jahannam di dalam api neraka. Kemudian fatukwa biha, kemudian akan disetrikakan
harta-harta kita yang mendidih itu, jibahuhum, kepada dahi-dahi kita, kepada junubuhum, perut-perut kita, kepada zuhuruhum, kepada punggung-punggung kita. Kita yang siapa? Kita yang pelit ya. Kita yang apa? Kita yang kafir. Kita siapa? Kita yang musyrik. Makanya jangan sampai ada jiwa-jiwa kekafiran, jiwa-jiwa kemusyrikan, jiwa-jiwa ahbar, jiwa-jiwa ruhban bersemayam di dalam dada kita. Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.